Hah, lagi dan lagi adaptasi anime yang harusnya bagus malah jadi ampas. Halo semuanya, kenalin namaku Yoru. Di kesempatan ini izinkan aku buat ngomongin tentang anime Uzumaki. Selamat datang di Numpang Lewat. 28 September tahun 2024, anime Uzumaki resmi mendapatkan anime dan menayangkan episode pertamanya. Uzumaki adalah sebuah anime horor yang diadaptasi dari sebuah manga karya Ito Junji. Menurut My Anime List, anime ini diadaptasi oleh dua studio yang bernama Akatsuki Studio dan Fugaku Studio. Anime ini memiliki 4 episode dengan mengadaptasi seluruh chapter dari manga Uzumaki itu sendiri, yaitu sekitar 19 chapter. Dan di kesempatan ini aku bakalan ngebahas anime ini dari sudut pandang pribadiku. Kita mulai dari cerita. Uzumaki menceritakan tentang sebuah kota kecil yang bernama Kurozucho yang diteror oleh fenomena misterius berupa pola spiral yang muncul di berbagai tempat dan juga benda. Mulanya pola ini terlihat tak berbahaya, namun semakin lama spiral tersebut mulai merasuk ke dalam pikiran dan tubuh para penduduk yang memicu peristiwa aneh dan juga mengerikan. Kirie dan pacarnya Shuichi menjadi saksi dari berbagai kejadian menyeramkan dari sebuah daerah yang terobsesi dengan bentuk spiral, dan mereka berdua adalah main karakter dari anime ini. Secara cerita, anime Uzumaki ini nggak jauh berbeda dengan manganya. Mungkin ada sedikit perubahan di alur cerita antara manga dan juga animenya. Seperti ada beberapa cerita yang dibuat menjadi beberapa bagian di anime, yang harusnya kalau di manga itu sebuah cerita bakalan selesai dalam satu timeline. Tapi kalau di anime, timelinenya diubah sedikit untuk membuat alur cerita yang baru, dengan catatan tidak merubah cerita original dari manganya. Sebelum animenya rilis, aku sempat mikir gimana cara ngebuat belasan cerita dari manga Uzumaki dan diadaptasi ke 4 episode aja. Tapi ternyata studio animenya mampu buat ceritanya masuk ke dalam 4 episode tersebut, walaupun ada beberapa cerita yang terpotong dan juga dibuat menjadi singkat. Ada banyak banget karakter di anime ini, tapi yang jadi fokus utama di anime ini cuma 2 karakter, yaitu Kirie dan juga pacarnya yaitu Shuichi. Aku suka banget dengan karakter Shuichi di anime Uzumaki ini. Aku ngerasa kalau Shuichi di anime lebih banyak berperan, terutama pada cerita Uzumaki ini. Aku ngerasa kalau Shuichi di manga Uzumaki itu cuma dapat beberapa bagian aja dari cerita Uzumaki. Menurutku kalau di manga main karakternya itu cuma fokus di Kirie aja, sedangkan si Shuichi itu cuma jadi figuran yang ngebantuin Kirie. Ya mungkin ini cuma perasaanku aja, tapi menurutku Shuichi lebih banyak berperan di anime ketimbang di manganya. Dan untuk karakter-karakter lain yang punya cerita sendiri di Uzumaki ini, aku nggak banyak komentar, karena menurutku semuanya nggak jauh beda antara anime sama manganya. Ini sih yang benar-benar krusial dari pembahasanku kali ini. Grafik dari anime Uzumaki. Kita mulai dulu dari episode 1. Untuk episode 1 dari anime Uzumaki aku no comment. Bagus banget walaupun cuma hitam putih, tapi itu yang jadi nilai jual dari anime ini. Animasi anime Uzumaki di episode 1 ini gila keren banget, konsisten dari menit awal sampai menit akhir. Dan ternyata kalau kalian cek trailer anime Uzumaki yang udah keluar 1 bulan yang lalu, 95% isi trailernya itu episode 1 dari Uzumaki. Jadi wajar banget kalau di trailer Uzumaki itu kayak menjanjikan banget. Oke, kita lanjut ke episode 2. Jujur, untuk animasi dari episode 2 bener-bener hancur total. Banyak banget gambar yang gak konsisten, kadang detail banget, kadang kayak gambaran anak SD. Terus untuk animasinya hancur parah, banyak banget animasi yang kayak GIF yang digerakin atau enggak PNG yang digerakin. 11-12 lah sama PowerPoint. Dan di episode 2 ini banyak banget penggunaan 3D yang gak nyaru sama 2 dimensi dari animenya. Kalau kalian nonton Uzumaki episode 1, sebenarnya udah ada penggunaan 3D, tapi nggak terlalu kelihatan karena eksekusinya lumayan bagus dan masih bisa dimaklumi. Sementara untuk episode kedua anime Uzumaki ini, 3D-nya bener-bener ampas, setara kayak anime Kamikatsu. Maksudku, ayolah, ini anime udah hitam putih, nggak perlu dikasih warna atau palet yang macem-macem. Harusnya produksinya bisa lebih maksimal lagi. Nggak perlu mikirin detail warna kayak anime No Game No Life, Demon Slayer, atau nggak Kim no Nawa yang punya banyak warna.
Ya paling detail-detail untuk ngebuat kesan horor biar sama kayak di manganya aja sih. Jomplang banget antara episode 1 sama 2. Dan kayaknya untuk episode 2 ini studionya kehabisan biaya di satu scene doang, yaitu scene yang ini. Mungkin mereka pikir penonton bakalan kaget dengan bagian di episode 2 ini, tapi jujur aku nggak kaget sama sekali dan nggak takut sama sekali. Sumpah aku ngerasa ya mereka cuma niat buat animasi ya pas bagian ini aja, sisanya bodo amat. Dan banyak banget gambar yang harusnya horor dan kelihatan menyeramkan di manga, tapi di animenya kayak gambaran anak SD. Oke, lanjut ke episode ketiga. Nah, untuk di episode ketiga ini aku mau bilang jelek, tapi nggak sejelek episode 2. Tapi kalau mau aku bilang bagus, ya nggak sebagus episode 1. Di episode ini animasinya cukup konsisten, ya walaupun konsisten mendekati jelek. Dan kayaknya studionya masih maksa banget buat ngikutin style kayak di manga-manga gitu. Tapi kecampur sama 3D yang ngebuatnya jadi aneh banget. Dan kalau mau dibilang bagus ya nggak juga, masih ampas, jelek dan nggak ada horor-horornya sama sekali. Walaupun lebih bagus dari episode 2, tapi masih bisa dibilang kalau episode 3 ini jelek. Dan yang terakhir episode keempat, penutup dari anime Uzumaki. Kayaknya masih sama ya, kayak episode 2 dan 3 masih ampas. Tapi dengan catatan nggak sejelek episode 2 dan juga episode 3. Di episode 4 ini walaupun jelek, kayaknya staff animenya masih ada niatan buat ngebikin animasinya lebih baik dari episode sebelumnya. Walaupun nggak di semua bagian, di episode 4 ini juga kerasa banget banyak animasi yang nggak konsisten. Kadang bisa dinikmatin, kadang jelek, dan aku ngerasa banget kalau hanya beberapa bagian aja yang dibuat detail. Yang ngebuat animasi di episode ini kelihatan banget jomplangnya antara scene 1 dan scene lainnya. Kayak ada beberapa scene dari Kirie yang dibuat kayak detail banget, terus pergerakannya lumayan mulus, tapi di scene selanjutnya nggak sama, atau di scene sebelumnya juga nggak sama. Dan ternyata di episode terakhir ini juga masih ada animasi PowerPoint. Kalau mau aku urutin episode mana yang masih bisa ditonton, mungkin aku urutin dari episode 1, 4, 3, dan yang terakhir 2. Aku bakalan bagi ini jadi 2, yaitu seiyu atau pengisi suara sama musik atau sound effect. Kalau untuk seiyu atau pengisi suara aku nggak bisa banyak komen. Masalahnya menurutku setiap pengisi suara dari Jepang itu nggak pernah ada yang jelek. Walaupun baru pertama kali jadi seiyu, baik itu di game, anime, atau dubbing film. Jadi menurutku seiyu di anime Uzumaki ini udah bagus banget. Cuma animasinya aja yang ngebuat seiyunya jadi kayak kelihatan jelek gitu. Terus untuk musik atau sound effect dari anime ini, perlu kita ingat kalau anime Uzumaki ini merupakan anime dengan genre horor. Sekali lagi, horor. Jadi harusnya sound effect di anime ini harus bagus atau enggak keren dong. Tapi ternyata enggak juga. Sound effect horor di anime ini sebenarnya ada banyak, tapi kayak mendem gitu. Yang harusnya sound effect ngebantu agar anime ini jadi kerasa lebih horor, malah kayak anime kosongan. Suaranya kayak lebih kayak kemendem gitu dibandingkan dengan para seiyunya. Dan untuk musik di anime ini, aku berharap banget kalau ada musik yang ikonik dari anime ini. Dan ternyata ada satu. Judul musiknya itu, musik ini muncul di ending setiap anime Uzumaki. Dan cuma itu aja. Yap, cuman itu aja. Sebenarnya musik atau soundtrack untuk anime ini ada banyak banget. Kalau aku cek di Spotify ada belasan musik yang dibuat untuk anime ini. Tapi dari banyaknya musik itu mungkin cuma 2-3 yang aku rasa ikonik untuk animenya. Sisanya kayak soundtrack musik untuk film horor yang biasa aja. Menurutku kayak kurang gitu loh antara soundtrack atau musiknya bisa nyambung sama animenya. Dan yang seperti aku bilang tadi, kalau Uzumaki ini merupakan anime dengan genre horor, yang harusnya sound design untuk anime ini bisa ngebuat anime ini jauh lebih baik. Harusnya. Setelah aku cek dan kayak yang udah aku bilang di awal tadi, anime Uzumaki ini dibuat oleh 2 studio. Yang aku pikir awalnya 2 studio ini kolaborasi gitu, ternyata enggak. 2 studio ini jalan masing-masing, ini bisa kalian lihat di kredit dari episode animenya. Dan kalau studionya ganti, maka staff yang ngerjain animenya juga harus ganti dong. Jadi wajar lah kalau kelihatan jomplang banget perbedaan animasinya di setiap episode. Jadi apakah anime Uzumaki layak buat ditonton? Menurutku layak banget,
Tapi dengan catatan episode 1 aja. Ya mau gimana lagi, selain episode 1 sisanya ampas. Saranku buat kalian yang pengen nonton anime ini, tonton episode 1-nya aja. Itu udah cukup, terus lanjutin buat baca manganya lagi dari awal. Oh ya, by the way, manga Uzumaki juga udah resmi dirilis di Indonesia. Jadi jangan baca-bacakan. Oh ya, yang terakhir, aku suka banget dengan ending baru dari anime Uzumaki ini. Di episode terakhir anime ini, kita dikasih lihat karakter baru yang punya kesamaan dengan cerita Kirie dan juga Shuichi, yang kayak ngasih kita gambaran kalau kutukan dari Uzumaki ini gak bakal selesai-selesai. Dan jujur, itu jenius dan keren banget. Oke, mungkin itu aja obrolanku kali ini. Sekali lagi, ini pure pendapat pribadiku. Dan kalau kalian mau bahas anime Uzumaki ini, tinggal komen aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin obrolanku kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa buat minum air putih.